Ramalan Jayabaya kini kembali jadi sorotan. Begini isi ramalan Jayabaya soal Prabowo Subianto. Salah satu prediksi yang sering terhubung dengan Prabowo adalah ramalan dari Jayabaya, Raja Panjalu Kediri yang memerintah antara tahun 1135 sampai tahun 1159. Jayabaya dikenal sebagai seorang raja yang memiliki kemampuan meramal masa depan, bahkan hingga 7 presiden Indonesia. Prediksi Jayabaya ini dikenal dengan sebutan Notonegoro, yang mengacu pada penyelenggaraan negara. Dalam ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa akan muncul seseorang yang disebut Satrio Piningit, seorang pemimpin yang disembunyikan oleh Tuhan, yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran di Indonesia. Satrio Piningit ini akan menjadi presiden yang menggantikan Joko Widodo dan akan membawa Indonesia kembali ke masa kejayaannya, mampu mengatasi konflik dan mengembalikan produktivitas pertanian. Pertanyaannya adalah, apakah Prabowo Subianto adalah Satrio Piningit yang dimaksud dalam ramalan Jayabaya dan Gus Dur? Tentu saja tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, karena ramalan adalah hal yang bersifat spekulatif dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun, ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, Prabowo Subianto memiliki sejarah yang kaya sebagai seorang prajurit dan patriot. Dia pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat, serta terlibat dalam berbagai operasi militer di dalam dan luar negeri. Dia juga merupakan menantu dari Soeharto, Presiden kedua Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Selain itu, dia memiliki pengalaman dan jaringan yang luas di bidang politik dan militer. Kedua, Prabowo Subianto saat ini telah mencapai usia lanjut. Dia lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951, yang berarti pada tahun 2024, dia akan berusia 73 tahun. Ini merupakan usia yang cukup matang untuk menjadi seorang presiden. Untuk perbandingan, Joko Widodo saat ini berusia 60 tahun. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono, ketika pensiun dari jabatan presiden, berusia 65 tahun. Ketiga, Prabowo Subianto memiliki visi untuk menyusun ulang negara Indonesia sesuai dengan semangat proklamasi. Dia seringkali mengemukakan gagasan-gagasan tentang ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam, serta kesejahteraan rakyat. Dia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Namun, ada juga beberapa faktor yang mungkin menjadi hambatan bagi Prabowo Subianto untuk menjadi Satrio Piningit. Pertama, Prabowo Subianto memiliki catatan kontroversial di masa lalu yang masih menimbulkan polemik dan kritik. Dia pernah dituduh terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998. Serta dalam kerusuhan yang menggulingkan Soeharto dari kekuasaan. Dia juga pernah dipecat dari TNI karena dinyatakan melanggar kode etik militer. Kedua, Prabowo Subianto belum berhasil memenangkan dukungan rakyat Indonesia dalam 3 pemilihan presiden yang dia ikuti. Dia selalu kalah tipis dari lawan-lawannya, baik itu Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo. Dia juga sering dianggap sebagai sosok yang keras, otoriter, dan ambisius, yang tidak sesuai dengan gambaran Satrio Piningit yang diharapkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan rendah hati. Ketiga, Prabowo Subianto belum memiliki pasangan atau rekan yang dapat mendukung dan melengkapi dirinya sebagai calon presiden. Dia pernah berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri tahun 2009, Hatta Rajasa tahun 2014, dan Sandiaga Uno tahun 2019. Namun tidak satupun dari mereka yang berhasil membawa kemenangan bagi Prabowo. Dia juga belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden cawapres pada tahun 2024. Prabowo dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 dari hubungan antara ekonom Indonesia Sumitro Jojo Hadikusumo dengan Dora Sumitro. Masa kecilnya dihabiskan untuk menempuh pendidikan di Malaysia, Swiss, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1969, Prabowo memasuki Akademi Militer Admil Magelang untuk mengikuti pendidikan militer dan lulus pada tahun 1974. Pada awal karir militernya,
Ia bertugas sebagai Komandan Peleton Grup 1 Kopassus di Timor Timur. Pada tahun 1983, karir militernya semakin berkembang dengan menjadi Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror Gultor Kopassus. Beberapa tahun berikutnya, Prabowo dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Sebagai Danjen Kopassus, karirnya semakin gemilang setelah memimpin operasi pembebasan Sandera Mapenduma. Dalam operasi tersebut, 10 dari 12 peneliti yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka UPM berhasil diselamatkan. Pada puncak karir militernya, pada tahun 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat. Dengan tanggung jawab mengawasi sekitar 11.000 prajurit, Prabowo memainkan peran penting dalam tubuh TNI AD. Pada masa reformasi tahun 1998, Prabowo ditugaskan untuk menjaga keamanan di Jakarta karena situasi politik yang tegang, dengan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran. Demikian sederetan informasi yang menarik dari ramalan Jayabaya terhadap Presiden RI ke-8 yang belum jelas akan kebenarannya. Terima kasih.